Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Ekonomi Industri. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai struktur pasar, perilaku, dan pekerja. Untuk materi yang pertama yaitu pasar. Dalam melihat hubungan keterkaitan antara struktur, perilaku, dan kinerja pasar, para ahli ekonomi industri menggunakan banyak pendekatan-pendekatan. Masing-masing pendekatan tersebut memiliki pola tersendiri di dalam mempelajari hubungan keterkaitan perilaku industri sehingga mewarnai perbedaan dalam struktur analisis yang mereka lakukan. Dalam pandangan ilmu ekonomi, suatu perekonomian merupakan penggabungan dari berbagai jenis barang, jasa. Pasar dalam pengertian ekonomi tidak harus berwujud secara fisik. Pasar merupakan pertemuan antara permintaan dengan penawaran, atau mempertemukan penjual dan pembeli suatu barang. Melalui interaksi antara penjual dan pembeli, pasar akan membentukkan tingkat harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Ciri-ciri pasar. Yang pertama yaitu adanya penjual dan pembeli. Secara umum, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Kemudian ada tawar-menawar dan melakukan transaksi. Jika hanya ada penjual saja atau pembeli saja, maka tidak dapat dikatakan sebagai pasar. Untuk ciri yang kedua yaitu adanya permintaan dan penawaran. Proses penawaran dilakukan oleh penjual dan proses permintaan dilakukan oleh pembeli, baik terhadap suatu objek berupa barang ataupun jasa. Ciri yang ketiga yaitu adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Interaksi antara penjual dan pembeli untuk melakukan suatu transaksi merupakan suatu ciri dari adanya keberadaan pasar. Untuk ciri yang keempat yaitu terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, yaitu proses akhir dari penawaran dan permintaan antara penjual dan pembeli yang keduanya sama-sama sepakat melakukan jual beli dengan harga tertentu. Adapun tiga fungsi utama suatu pasar yaitu yang pertama adalah fungsi pembentukan harga, yaitu fungsi pasar sebagai tempat dalam menentukan harga atau nilai suatu barang. Karena adanya interaksi atau saling tawar-menawar antara penjual dan pembeli sehingga muncul kesepakatan harga. Fungsi yang kedua yaitu fungsi distribusi, yaitu fungsi pasar yang memudahkan produsen dalam mendistribusikan barangnya kepada konsumen secara langsung. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi promosi. Pasar merupakan tempat yang paling cocok bagi para produsen untuk memperkenalkan barang atau jasa secara langsung dengan para konsumennya. Selanjutnya, materi yang kedua, struktur pasar. Definisi struktur pasar. Struktur pasar atau market struktur diartikan sebagai suatu variabel yang menunjukkan karakteristik dan kondisi suatu pasar seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Struktur pasar merupakan keadaan pasar yang memberi petunjuk tentang aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar. Aspek-aspek yang menentukan struktur pasar yaitu jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan market power. Materi selanjutnya, elemen dan unsur-unsur struktur pasar. 1. Pangsa pasar. 2. Konsentrasi. 3. Diferensiasi produk. 4. Halangan memasuki pasar. 5. Struktur biaya. 6. Integrasi vertikal. 7. Konglomerasi. Materi selanjutnya yaitu perilaku persaingan pasar. Banyak teori-teori yang berhubungan dengan perilaku persaingan pasar yang telah dikembangkan oleh para ahli ekonomi industri. Masing-masing tindakan yang dijalankan oleh setiap perusahaan industri memiliki ciri khusus tersendiri sehingga hal ini mewarnai pula perbedaan strategi yang dijalankan setiap perusahaan industri guna melakukan penetrasi pasar. Salah satu contoh perilaku persaingan pasar adalah perilaku kolusi. Perilaku kolusi merupakan perilaku umum yang terdapat di dalam pasar yang berstruktur oligopoli. Meskipun demikian, perilaku kolusi dapat terjadi pula pada industri monopoli. Setiap pesaing yang berada di dalam pasar yang berstruktur
struktur oligopoli pada dasarnya memiliki dua pilihan untuk berkolusi, yaitu apakah berkolusi secara formal ataukah berkolusi secara informal. Untuk selanjutnya, kinerja pasar. Kinerja pasar merupakan hasil-hasil atau prestasi yang muncul di dalam pasar sebagai reaksi akibat terjadinya tindakan-tindakan para pesaing pasar yang menjalankan berbagai strategi perusahaannya guna bersaing dan menguasai keadaan pasar. Kinerja pasar dapat muncul dalam berbagai bentuk. Beberapa di antaranya adalah harga, keuntungan, dan efisiensi. Para ahli ekonomi mikro sering menempatkan variabel harga sebagai faktor penting yang membedakan kinerja pasar industri yang bersaing secara sempurna dengan industri yang tidak atau relatif tidak bersaing. Selanjutnya yaitu interaksi struktur pasar, perilaku, dan kinerja. Pada gambar tersebut mengilustrasikan bahwa ada hubungan antara struktur, perilaku, dan kinerja pasar. Struktur pasar menentukan perilaku pasar, dan perilaku pasar menentukan kinerja pasar, dan begitu pula sebaliknya. Perilaku pasar menentukan keadaan struktur pasar, dan kemudian struktur menentukan kinerja pasar. Misalnya saja, segala usaha penjualan yang ditetapkan oleh para pesaing akan meningkatkan permintaan pasar output perusahaan. Selanjutnya, perubahan komposisi penguasaan output pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan yang diterima oleh perusahaan yang bersangkutan. Hal yang serupa kinerja pasar seperti dinamik efisiensi, yaitu tingkat kemajuan teknologi menentukan struktur pasar. Selanjutnya, struktur pasar dan perilaku pasar menentukan kembali keadaan kinerja pasar. Mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan mengenai materi struktur pasar, kinerja dan pekerja pasar. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.